Hai, udah lama ya gua gak upload video, dan kali ini gua mau bahas ini nih. Osprey Daylight Change. Ya, sebelumnya gue juga pernah punya daypack dari Osprey yang sebelumnya pernah gue review juga di channel YouTube gue, yaitu Osprey Daylight Plus yang 20 liter. Dan karena gue ngerasa bosen sama si Osprey Daylight Plus itu, akhirnya gue putusin buat jual dan gue belilah si Osprey Daylight Change ini. Dan gue agak menyesali ya keputusan ganti daypack dari yang sebelumnya ke yang sekarang ini. Kenapa? Ayo kita bahas. Ya, secara tampilan kita bisa lihat lah ini ya. Ya, khas daypack Osprey lah ya. Meskipun emang kita bakal meskipun kita bakal langsung notice ada beberapa perbedaan di antara daypack dia yang biasanya. Kita bisa lihat logonya di bagian front panel dan ada branding Daylight di bagian bawahnya. Bagian shoulder pad ada tulisan Osprey dan ke bawah dikit di bagian back panelnya ada keterangan change dan volumenya 15 liter. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, kita bisa tahu kalau yang ngebedain si Change ini dari Daylight series yang lain ada di kompartemen utamanya yang pakai tali serut, jadi kayak rucksack gitu, dan cantelan-cantelan ini. Buat fiturnya ada kompartemen utama dengan sistem top loading access, kompartemen tambahan dengan resleting yang di dalamnya ada cantelan, ada dual daisy chain loops, harness grab handle buat disambungin ke koper, slot water bladder, sternum strap dengan peluit yang tingginya bisa diatur, dan hip belt dari tali webbing yang bisa dilepas pasang. Buat materialnya, si Osprey Daylight Change ini punya dua material. Yang pertama yaitu 150D recycled polyester dan 600D recycled polyester buat material yang lebih tebal kayak bagian bawahnya dan juga bagian liningnya. Zippernya dari EKK, buckle-nya gua nggak yakin sih ini dari Woojin plastik atau apa ya, cuma ini rasanya kerasa compact, lebih kuat, lebih kokoh juga. Buat back systemnya dia pakai panel airscape dan bobot dari si Daylight Change ini cuma kena di sekitar 350 gram. Oh iya, Osprey juga ngeklaim kalau produknya ini adalah merupakan produk sustainable design ya. Intinya ini tuh produk ramah lingkungan lah. Kita bisa lihat di paket pembelian, di hanging tag-nya ada gambar pohon-pohon hijau gitu, dan ada keterangan-keterangan yang gue sendiri gak ngerti, tapi yang gue ngerti sih cuma material dia tuh dibikin dari bahan daur ulang. Ini juga ada keterangan 8 botol ukuran 500 ml buat bikin satu buah tasnya apa gimana, gue gak begitu paham ya. Kali ada yang paham ya teman-teman, komen aja. Buat kelebihan yang pertama, back systemnya. Gua rasa untuk daypack kapasitas 15-20 literan, gua rasa ya si Osprey Daylight Change ini adalah daypack paling enak yang pernah gue pakai dibanding yang sebelumnya. Rasanya kalau pakai tas ini tuh punggung nggak panas, terasa meluk dan stabil. Gua rasa ini karena panel back systemnya dari airscape yang ngasih cukup sirkulasi udara, jadi punggung kerasa lumayan adem lah. Bagian shoulder padnya juga breathable banget, tipis juga tapi nggak kerasa pedas. Selain itu, kayaknya sih ya, bentukan yang manjang gini ngikut anatomi punggung kayaknya. Jadi lebih nempel dan dibantu sama si hip belt buat ngasih kestabilan dan mendistribusikan beban. Buat kelebihan yang kedua, yaitu materialnya. Gua rasa material Osprey Daylight Change ini beneran badak dah, sumpah. Awalnya gue kira dia tuh kerasa lebih tebal tuh karena efek dari coatingan di dalamnya. Tapi setelah dia gak sengaja gue jatuhin di permukaan batu, ngegesek pas gue kepleset di jalur kerikil, kegesek plat besi mobil pick up, kegesek ban sepeda, ternyata cuma ninggalin bekas goresan segini doang. Ini gokil sih, kuat banget materialnya, kayak mental generasi sandwich. Dan buat kelebihan yang terakhir, tas ini tuh menurut gue asik buat diulik. Ini tuh subjektif banget ya, tapi gue suka banget ngoprek si tas ini lewat si fitur ini nih, si daisy chain loop-nya ini. Bikin gue berkreasi buat nyimpen barang bawaan, mulai dari nyantolin barang bawaan sampai nambah kantong atau tali buat kompartemen. Jadinya kita bisa packing dengan sentuhan kreativitas. Nih gue kasih contoh misalnya ya kan, gue mau bikin apa di sini, mau bikin kompartemen ya. Gue sini pakai tali dari kayak tali frame tenda gitu, tali elastis, bisa kalian cari Shopee atau Tokped, tali elastis frame tenda. Terus gua gini silang-silang, jelek banget, mirip kayak Arc'teryx Aerios 18 ya, pokoknya gitulah, asik banget ngulik tas ini.
Buat kekurangan dari si Osprey Daylight Change ini sebenarnya nggak banyak ya, tapi ini benar-benar vital banget, yaitu pelit kompartemen. Kita dari awal ngelihat si Daypack ini juga udah bisa lihat kalau dia tuh nggak ada side mesh pocketnya. Padahal side mesh pocket menurut gua itu adalah sebuah fitur yang yang harusnya umum lah buat tas-tas Daypack ya. Cuma nggak tahu kenapa malah disunat gitu sama si Osprey. Gua nggak ngerti gue sendiri. Jadinya gue beli pouch buat naruh botol minum. Soalnya kalau botol minum kan harus gampang diakses. Ribet banget kalau harus bongkar tas. Buat kompartemen depannya juga tipis banget, kayak gak ada gunanya. Kalau si kompartemen utama ini diisi full sampai penuh, secara gak langsung dia bakalan ngambil space si kompartemen depannya ini. Dan bentukan si Daypack yang kelihatan gak sih, dia tuh ada manjang vertikal gitu karena ngikutin ini manjang vertikalnya bentukannya. Jadi gue tuh perlu adaptasi lagi dalam packing, karena gue biasanya di Daypack sebelumnya tuh naro barang, packing barang tuh biasanya bentukannya ditumpuknya horizontal gini. Sekarang tuh ada barang yang gak bisa ditaruh secara horizontal, misalnya kayak fly sheet gitu. Jadi gue perlu makingnya secara vertikal. Itu cukup ngeganggu sih kalau buat gue ya. Jadi gue nyaris gak pernah pakai tas ini buat camping. Gue cuma pakai dia tuh buat sepedaan, hemokannya kayak sekarang gue lagi hemokan, terus tektok kayak waktu itu ke perahu, ke Kawaratu kayak gitu-gitu. Ya udah buat itu doang sih. Ya jadi makanya kenapa gue bisa bilang gue nyesel ngambil si Daylight Change ini tuh ya karena masalah kompartemen ini. Gue tuh kayaknya kalau buat urusan kompartemen mungkin next time gue kalau beli bakal lebih merhatiin kompartemen lagi sih. Soalnya kalau buat gue pribadi, kelengkapan kompartemen tuh sifatnya vital gitu. Namanya tas kan buat bawa barang, jadi harus bisa mengakomodir kebutuhan penggunanya lah. Ya mungkin ini salah gue juga, padahal kan kalau di gambarnya itu kan di website kan udah jelas banget dia nggak punya side mesh pocket, tapi masih gue beli juga. Itu emang guanya juga ada wadidaw sih. Ya mungkin segitu aja ya review Daylight Change ini dari gua, Osprey Daylight Change. Sorry nih kalau misalnya skripnya rada acak-acakan. Gue udah lama sih nggak upload video, terus gue bikin skripnya juga buru-buru banget kemarin, jadi ya segini adanya lah. Yang jelas ini pengalaman secara subjektif berdasarkan pengalaman gue sendiri. Oh iya, buat unit yang gue review ini, si Osprey-nya ini varian warnanya tuh Cosmic Red. Kalau kita misal nyari di website Osprey-nya itu warnanya bejibun banget, banyak banget seriusan varian warnanya. Bahkan ada yang motif-motif juga. Buat harganya, waktu itu gua beli tas ini tuh di tahun 2022 bulan November, ingat banget tuh itu, November 2022 dengan harga sekitar 599.000. Dengan harga segitu dan dengan fitur dan spesifikasi yang dikasih, menurut kalian gimana? Apakah tas ini worth it? Silahkan komen ya. Ya, sekian review Osprey Daylight Change dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya, and Nafis out.